Pemirsa, nama bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan semakin mengerucut. Sosok yang mampu mengalirkan suara di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini dinilai sangat penting. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami ada beberapa narasumber kami, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dan juga Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Khoiri atau yang akrab disapa dengan Gus Coy. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Mas Hanta, selamat pagi Gus Coy. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hanta dan juga Gus Coy sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Saya mau langsung ke Gus Coy dulu. Gus Coy, sudah ada nama-nama yang mengerucut sejauh ini, ada 7 nama. Bisa disebutkan mungkin siapa saja daftar dari bacawa pres yang akan menemani Anies Baswedan nanti? Iya, jadi yang pertama kita memberi apresiasi kepada tim kecil yang telah bekerja keras untuk membicarakan hal yang penting dalam koalisi ini dan memberi apresiasi kepada 3 partai yang telah bersepakat poin-poin yang juga penting dan telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Mas Anies. Tinggal berikutnya adalah deklarasi secara bersama-sama. Dan ini sudah dinanti oleh banyak orang, kan? Koalisi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Terkait dengan Wapres, saya kira kita juga memberi apresiasi kepada 3 partai ini yang menyerahkan cawapres ini kepada calon presidennya. Saya kira itu langkah yang bagus. Karena kalau masing-masing punya aspirasi kemudian ngotot itu kan nggak bagus. Tapi alhamdulillah ini telah terjadi kesepakatan, semua diserahkan kepada calon presiden yaitu Mas Anies. Nah, siapa mereka? Saya tidak tahu ya 7 orang itu siapa saja. Tapi secara umum kan memang sudah mengemuka di publik. Sudah mengemuka di publik. Kalau dari internal partai ada AHY, Partai Demokrat, ada AHER dari PKS. Kalau dari lingkungan NU, kalau itu diminta atau diharapkan untuk bisa menambah kekuatan suara Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya secara pribadi, saya tidak tahu apa yang dibicarakan di sana selain Khofifah ya. Saya secara pribadi, politisi NU yang memang punya potensi untuk mendongkrak suara selain Khofifah adalah Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, yang pernah jadi menteri, pernah jadi wakil gubernur 2 periode, sekarang menjadi Sekjen PBNU. Juga ada Yani Wahid sebagai tokoh muda, wanita, yang memiliki dinamika yang juga luar biasa, memiliki dimensi internasional, lobbynya luar biasa, dan jaringan Gus Durian serta penghormatan pada Gus Dur saya kira juga itu penting, punya potensi yang besar juga untuk menjadi cawapresnya Mas Anies. Saya kira itu. Baik. Dan 3 orang ini punya potensi yang menurut saya bisa digerakkan untuk ke sentra-sentra kekuatan NU, kewarganadiyin yang ada di bawah, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur khususnya. Ada 3 nama tadi yang disebutkan ya dari Gus Coy. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, salah satu juga wilayah yang berperan penting adalah dari wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pemilihan bacawa pres yang akan mendampingi Anies nanti. Dari analisis Anda sendiri sebagai pengamat politik dan juga dari Poltreking sudah sempat melakukan survei, seperti apa potensi wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini bagi pemilihan bacawa pres yang akan mendampingi Anies nanti? Ya, pertama memang urgensi atau nilai strategis dari posisi cawapres sangat penting ya, karena 2 hal. Satu, di mana Pilpres 2024 itu tanpa incumbent, beda dengan periode kedua, incumbent sehingga lebih luasa menentukan nama cawapres. Ya, ada variabel yang kontributif dalam untuk memenangkan pertarungan. Yang kedua, posisi cawapres juga kita tahu selain dia
penting dalam konstelasi semacam ini. Kedua, dalam situasi capres elektabilitasnya sangat kompetitif, tidak ada yang lebih unggul di antara yang lain secara dominan, sehingga cukup determinan posisi cawapres itu. Ya, lalu yang kedua, hal penting yang perlu didalami adalah variabel apa saja sih yang paling penting bagi seorang capres dan cawapres, terutama cawapres dan konteks ini. Satu, variabel elektabilitas dan boarding pass. Nah, secara elektabilitas ingin saya jawab pertanyaan itu, ada dua pilihannya. Dia harus kontributif secara elektoral. Sang cawapres selain nanti soal setelah terpilih untuk governability supaya duit tunggal bisa saling menguatkan, yang paling penting adalah memenangkan pertarungan atau winning the election, mencari figur-figur yang bisa membantu sang capres. Dalam konteks ini, Mas Anies Baswedan kita tahu, kalau kita beda saja di Pulau Jawa, pemilih Jawa itu ada 58%. Jadi kalau memenangkan Jawa, berpotensi besar bisa memenangkan Indonesia memang tanpa mengurangi peran strategis dari pemilih-pemilih di luar Jawa. Nah, kita tahu Mas Anies itu basis utamanya adalah di Jawa Barat, DKI, dan Banten, dan sebagian besar Sumatera. Dan kandidat yang lain ada di Jawa Tengah, seperti Ganjar Pranowo, kemudian juga di Jawa Timur. Prabowo relatif sama beririsan dengan Anies Baswedan. Yang dulunya basis Prabowo di 2019, sekarang menjadi basisnya Anies di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Nah, untuk memilih seorang cawapres, ada dua opsi pilihan, sama strategisnya bagi seorang capres. Satu, dia bisa memilih seorang cawapres yang bisa memaksimalkan basisnya yang belum optimal, belum maksimal kemenangannya, atau pilihan kedua adalah mencari cawapres yang bisa melengkapi ceruk di mana dia lemah. Kalau begitu opsi yang pertama, Anies Baswedan, Mas Anies bisa mencari cawapres yang potensial kuat di DKI, Banten, dan Jawa Barat, Gus Coy. Karena Mas Anies punya potensi kuat di Jawa Barat, tapi belum maksimal. Anies menang di DKI dan Banten lumayan, sudah mendekati 50% berdasarkan data poltering, melampaui bahkan 50%. Tapi di Jawa Barat itu baru 30 sekian persen. Nah, kalau misalnya ingin memaksimalkan kemenangan di Jawa Barat yang pemilihnya 32 juta itu, maka yang harus jadi adalah cawapres yang kuat di Jawa Barat, DKI dan Banten, sehingga kemenangan Anies relatif lebih besar lagi. Yang kedua, Mas Anies lemah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur secara geografis. Maka yang dicari oleh Anies Baswedan adalah figur-figur yang memiliki potensi untuk melengkapi kelemahan Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tinggal analisanya, pertimbangannya, kalkulasinya, lebih mana yang bisa dikonversi menjadi suara. Apakah lebih menjanjikan mencari yang di Jawa Barat untuk lebih optimal menangnya, atau di Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau ternyata sekedar melengkapi Jawa Tengah, Jawa Timur, tetapi tidak bisa, misalnya saya kasih contoh, mencari cawapres dari Jawa Tengah, saya kira pilihannya keliru, karena itu sudah basis Ganjar. Apakah sanggup seorang cawapres merobek kekuatan elektoral Ganjar Pranowo yang menjadi kompetitor Anies misalnya? Kan agak sulit. Jadi pilihannya tinggal, kalau provinsi besar ada di Jawa Barat, di Jawa Timur. Itu dari sisi geografis. Ya. Kalau ingin melengkapi kelemahan Mas Anies, ambillah dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau memaksimalkan pilihan. Dua opsi itu bersama. Mas Hanta. Kelemahan dari sisi demografis ini masuk ke Gus Coy tadi ya. Secara demografi itu Mas Anies ada 3 triple majority di Indonesia, di elektoral Indonesia. Satu, dia seorang Muslim, kedua adalah kekuatan Jawa, ketiga adalah NU. Nah, Jawa dan NU ini saya kira jadi variabel penting bagi Mas Anies Baswedan. Saya tidak mengatakan Anies bukan NU dan tidak Jawa. Nah, lebih tidak harus lebih mengimbangi kompetitornya untuk mencari cawapres dari dua sisi demografis itu, Jawa dan NU. Ditambah Mas Hanta, tadi Anda katakan bahwa Anies ini lemah di dua wilayah tadi, di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau kita lihat dari hasil survei sejauh ini, Anies ini di Jawa Tengah hanya 9%. Lantas berapa persen kemudian sosok seperti apa yang bisa mendongkrak untuk mendampingi Anies ini? Berapa persen? Ya, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Anies nomor 3 urutannya setelah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies unggul nomor 1 di 3 provinsi lainnya di Pulau Jawa. Nah, kalau kita perhatikan dengan sangat lemah di Jawa Tengah, kemudian agak lemah juga di Jawa Timur, harus dikalkulasi betul adalah mencari cawapres yang bisa mendongkrak Anies.
paling tidak ya, kita tidak tahu, kita tidak bisa langsung mengatakan Anies harus dapat 30, harus 40, atau 50, karena bergantung berapa poros, berapa kandidat. Kalau pasangannya dua, kita akan bicara 40 sampai 50%. Tapi kalau ada 3 poros, saya kira lebih realistis misalnya 20 sampai 30%, karena supaya terbelah paling tidak. Paling tidak bagi seorang Anies, Ganjar, dan sebagainya, di daerah yang dimana dia lemah atau basis, targetnya bukan memenangkan, mengimbangi atau menipiskan kemenangan lawan, atau membuat relatif lebih imbang. Itu sudah sebuah prestasi elektoral. Anies bisa mengimbangi Ganjar di Jawa Tengah, kan sulit itu. Tapi Anies bisa kompetitif di Jawa Timur, nah itu penting bagi Anies maupun kandidat lainnya untuk saling mengimbangi. Itu yang paling penting saya kira. Tapi kalau kita lihat angka di Jawa Tengah itu sudah milik Ganjar Pranowo, kemudian di DKI dan Banten sudah di miliknya Anies, ya kita bisa lihat peta itu. Kalau pilihannya Gus Coy dari sisi elektoral, sekarang paling tinggi memang ada dua. Kalau tadi disinggung soal 7 nama, kalau saya baca-baca yang beredar di media itu kan ada Ridwan Kamil, ada AHY yang dalam partai, kemudian ada Kofifa, Gus Ipul yang disebut oleh Gus Coy, termasuk Yeni Wahid. Secara elektabilitas kalau dilihat diukur memang yang paling mumpuni secara elektoral memang Ridwan Kamil dan AHY, ditambah Bu Kofifa selalu masuk di 5 besar. Jadi kalau saya ingin mengatakan, kalau ingin secara elektabilitas dulu ya, bukan melihat potensinya, elektabilitas modal hari ini, kalau ingin memaksimalkan wilayah basis, opsionalnya ada di AHY dan Ridwan Kamil, Gus Coy. Tapi kalau ingin melengkapi di mana Anies yang lemah, tadi betul yang disampaikan oleh Gus Coy, ada Gus Ipul, ada Kofifa, ada Yeni Wahid. Meskipun Gus Ipul dan Yeni Wahid secara elektabilitas belum muncul ya, tetapi kita bisa membacanya lebih dari sisi potensi pertumbuhan elektoral. Nah, yang disampaikan oleh Gus Coy tadi menurut saya tidak keliru sepenuhnya, meskipun orang elektabilitas lemah, tapi mereka punya potensi untuk melengkapi basis secara demografis tadi. Misalnya yang disebutkan itu kan NU semua itu, bukan karena Gus Coy yang sangat NU ya. Selamat milad 1 abad Gus Coy ya, NU. Nah, ini NU semua yang disampaikan oleh Gus Coy preferensinya, dan memang saya harus mengatakan salah satu yang harus dicangkokkan secara elektoral ke Anies Baswedan memang dari Mas Hanta. Coba kita tanyakan lagi ke Gus Coy. Gus Coy, tadi sudah dipaparkan secara detail dari Mas Hanta. Lantas kalau kita lihat juga dari hasil poll tracking, bahwa ini sebagian besar persentase dari hasil elektabilitas bacawa pres. Ini sebagian besar didominasi oleh mereka yang datang dari kalangan non-parpol. Nah, bagaimana dari internal Anda sendiri, Gus Coy, untuk melihat pertimbangan dan hitung-hitungannya seperti apa? Kalau semuanya dua-duanya ini datang dari kalangan non-parpol. Jadi pertama, kita bisa menggunakan seluruh ilmunya Mas Hanta Yuda. Karena ilmu ini memang Mas Hanta dan kawan-kawannya menguasai ini kan, data-data ya. Kemudian bagaimana mencari figur yang relevan, efektif, dan pas untuk merealisasi data-data itu. Yang kedua, terkait dengan bagaimana dengan internal partai. Jadi begini, Partai Nasdem dan juga koalisi ini itu bersifat inklusif, terbuka. Kita bukan mencari pekerja partai, kita bukan mencari petugas partai. Kita ingin kita mencari pemimpin nasional yang bisa memenangkan pertarungan. Nah, sejumlah nama yang disebut, wabil khusus yang dari NU yang saya sebut, ini bukan karena sentimen NU ya, tapi kita ingin, di satu sisi saya paham mereka adalah unggulan-unggulan dari NU, tapi di sisi lain mereka juga punya pengalaman, memiliki potensi yang sangat kuat di lingkungan NU ya, dan di lingkungan bangsa dan negara. Yang dua memang elektabilitasnya belum tinggi, tapi itu punya potensi yang luar biasa menurut Mas Hanta tadi. Nah, sehingga dengan demikian maka kita nggak ada masalah untuk mencari putra-putra terbaik bangsa untuk memimpin Indonesia masa depan ini. Jadi Nasdem dan partai koalisi Demokrat, PKS, kita bersepakat. Kita tidak egois, kita tidak ego partai, kita tidak harus berpikir orang partai, kader sendiri tidak. Kader bangsa, putra-putri terbaik Indonesia,
yang bisa memimpin Indonesia ke depan, ya, memajukan Indonesia ke depan, dan dia punya potensi untuk menangkan pertarungan. Saya kira di situ. Baik, kalau kita lihat tadi ya Gus Coy dan juga Mas Hanta, ini adalah pertarungan dan juga elektabilitas potensi untuk mendulang suara dari Pulau Jawa. Lantas pertanyaannya, bagaimana potensi untuk mendulang suara dari pasangan ataupun potensi yang akan mendampingi Anies Baswedan dari luar Pulau Jawa? Kita tahan dulu, nanti akan kita bahas usai jeda berikut ini. Dan masih bersama saya ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda dan Ketua DPP Bidang Teritorial Pemenangan Pemilu Partai Nasdem ada Effendi Khoiri atau Gus Coy. Mas Hanta, kita lanjutkan. Kalau di segmen sebelumnya kita membahas terkait dengan peluang, elektabilitas dan juga bagaimana mendulang suara untuk siapa sosok yang mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Lantas bagaimana dengan potensi di luar Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan dan juga Sulawesi, Indonesia Timur. Ini bagaimana untuk mendulang suara bagi wilayah yang mungkin tidak bertuan? Iya, betul. Kalau misalnya di wilayah basis lumbung suara relatif berimbang, karena di mana Anies punya basis sendiri tadi, kemudian kandidat lain seperti Ganjar dan Prabowo juga punya basis, berarti yang di luar Jawa juga menjadi variabel yang penting juga, saya kira yang harus diperhatikan. Nah, saya rujuk dikit sebelum ke luar Jawa. Tadi yang Jawa kalau kita lihat kan cawapres potensial misalnya di data kami, di 3 atau 4 provinsi besar, yang memang dikaitkan sama Anies AHY, gara-gara karena partainya Gus Coy ya diperkuat. Dan AHY memang wilayah Banten dan Jakarta lumayan, kalau pilihannya mau memperkuat di sana. Jawa Barat bagi Anies, ya berarti Ridwan Kamil memang sekarang relatif paling unggul di Jawa Barat, karena gubernur Jawa Barat. Di Jawa Tengah, itu cawapres yang paling unggul adalah Erick Thohir, karena Erick Thohir juga brand connection-nya ke Ganjar cukup kuat, itu menang di Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Jawa Timur memang Bukoviva, dibayangi ada Erick Thohir, ada Sandi, dan lain sebagainya. Nah, opsi-opsi itu kan tergambar itu. Mana kira-kira sebenarnya sederhananya yang bisa dikonversi, sesuatu yang bisa menjadi dimigrasi menjadi pemilih Anies, pendukung bagi seorang capres. Kalau kemudian tidak sekedar melihat di situ dia lemah, kemudian diambil cawapresnya. Kalau cawapresnya tidak terlalu kuat untuk mengimbangi variabel capres, kan masih bisa kita bicara Jawa Tengah. Anies mau ngambil basis di Jawa Tengah. Apakah bisa seorang cawapres ini mengimbangi kekuatan Ganjar di Jawa Tengah? Kalau tidak bisa, menurut saya itu akan bukan pilihan yang tepat. Harus cari yang mending, misalnya ya udah sekalian Jawa Barat misalnya belum kuat. Lebih kuat potensi di Jawa Barat. Nah, ini yang saya kira bisa diambil oleh Anies, memperkuat di mana dia lemah untuk melengkapi, atau yang sudah cukup kuat dimaksimalkan kemenangannya, atau bahkan menyeberang. Menyeberang itu mengambil, ini paling ekstrim ya. Kalau tadi kan ada AHY dan Ridwan Kamil, penguasa Jawa di wilayah baratnya Jawa. Kemudian ada Kofifa di wilayah timur, atau bahkan yang dipersepsikan ke Jokowi seperti Erick Thohir, itu yang paling ekstrim ya nyebrang. Dan semua opsi-opsi yang dimiliki Anies dan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, menurut saya opsinya banyak. Nah, kembali pada di luar Jawa tadi, Sumatera pemilihnya lebih kurang potensi 12%. Baik, Mas Hanta singkat saja. Ya. Di luar Pulau Jawa, basis mana, pulau mana yang perlu difokuskan untuk memenangkan pasangan Anies dengan calon data, yang perlu ditreatment itu sama pentingnya. Jawa di Sumatera itu berimbang lagi, sama dengan Jawa. Ini yang saya katakan kompetitif peta ini. Pergeserannya tidak terlalu signifikan. Di Jawa misalnya di Sumatera Utara dan Lampung itu relatif Ganjar agak unggul kalau kita bandingkan Ganjar Anies. Tapi di luar itu praksis menjadi basis, hampir menjadi kekuatan Anies Baswedan. Mulai Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Kalau diakumulasi di datanya juga tidak terlalu jauh perbedaannya. Meskipun Anies sebenarnya berpotensi. Tapi kalau ini sekiranya Prabowo yang beririsan dengan Anies ada salah satu tidak maju, katakan Pak Prabowo tidak maju, itu berpotensi akan bergeser ke Anies cukup besar. Nah, karena itu bagi seorang Anies Baswedan, termasuk Pak Prabowo, kalau salah satu misalnya menjadi 3 poros, salah satu kalah, nah mereka berpotensi di putaran kedua mendapatkan limpahan secara elektoral cukup besar. Jadi di Sumatera begitu petanya, kemudian di
di Sulawesi itu relatif Anies cukup kuat secara umum ya, di basis-basis Nasdem cukup lumayan. Misalnya di Sulawesi Selatan Anies relatif kuat petanya begitu, tapi kalau di Sulawesi Utara yang basisnya Pak Jokowi itu Ganjar yang kuat ya. Nah, di daerah-daerah besar seperti itu. Di Kalimantan secara umum memang basis Pak Jokowi dulu menang, tapi tidak bisa hanya bilang Kalimantan Selatan misalnya, itu potensi Anies cukup kuat. Kalau di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah itu lebih ke Ganjar. Itu peta hari ini, tendensi peta. Artinya itu wilayah-wilayah yang berpotensi yang bisa menjadi pemetaan dan juga bisa menjadi pertimbangan. Saya mau langsung ke Gus Coy terakhir. Gus Coy, kerangkanya sudah disampaikan secara detail oleh Mas Hanta Yuda. Lantas untuk memenangkan capres dan juga bacawa pres ini, baik. Untuk memenangkan ini juga perlu adanya mesin partai yang berjalan, atau seperti apa mesin partai di koalisi perubahan untuk memenangkan wilayah-wilayah tadi, Gus Coy? Iya, jadi mesin partai harus jalan, harus kerja keras, dibantu bersinergi dengan para relawan di semua wilayah harus ada, dan titik-titik lemah kita harus punya strategi yang lebih jitu, begitu, dan tidak salah pilih calon wakil presiden. Jadi calon presidennya harus lebih, ya itu tadi seperti yang disarankan oleh Mas Hanta Yuda tadi. Kapan rencananya akan diumumkan, Gus Coy, yang akan mendampingi Anies Baswedan? Sudah mengerucut ke satu nama kah? Belum bisa diumumkan, nanti kita harus sabar dulu. Baik. Kira-kira ya. Baik, harus sabar ya. Oke, baik, terima kasih ke Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem, sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Hanta Yuda, pengamat politik dan juga dari Poltreking, sudah menyampaikan secara detail terkait dengan peta politik jelang pemilu 2024 mendatang. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.